ada juga 2 brand Indonesia, brand lokal asal Indonesia yang diundang secara official ke Paris Fashion Week tahun 2022. Wow. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast. Tentunya di segmen E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-Pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Balik lagi bersama aku, Rangga. Tentunya aku kali ini nggak sendiri. Aku ditemani oleh seseorang, yaitu Irvin. Oke, Vin. Tahu nggak sih, Vin, tentang berita-berita hari ini yang trending lah beberapa minggu ini tentang Paris. Wow, Paris. Oh, bukan yang salam dari Binjai. Oke. Bukan yang di Bandung. Oh, bukan. Itu yang pokoknya beritanya yang KOL, influencer, content creator, Bahkan artis-artis ya Mas ya juga. oh sama. iya, artis. Betul. Tahu dong ya. Tahu. Oke, terlepas dari kontroversi yang terjadi beberapa hari ini, tetapi banyak sih yang memang produk lokal yang harus kita apresiasi, Iya. yang bahkan sudah sampai mengglobal gitu ya. Iya. Kayak misalnya siapa? Kayak salah satu brand yang kemarin ada di New York Fashion Week itu yang kayak brand Erigo yang sampai orang-orang pada banyak yang pakai gitu kan, yang sampai di beberapa marketplace kayak diskonnya langsung banyak-banyaknya karena bajunya yang bagus. Mungkin bukan cuma baju ya, kayak outwear dan lain-lainnya itu. Kayak apalagi misalnya Mas? Dia juga ada di billboard di New York ya. Oh iya, di Times Square-nya. Times Square ya. Sama brand yang lain juga kan. Oke. Itu tahun lalu berarti New York Fashion Week ya? Kalau nggak salah 2021. 2021. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa brand yang tadi kita sebutin yang go internasional, tapi kan kita juga paham gitu kan, kayak semua brand pasti punya goalsnya mereka sendiri. Dimana goalsnya itu kayak mereka kepengen dikenal oleh banyak orang, mungkin bukan cuma dari dalam negeri, juga mungkin sampai luar negeri kayak gitu kan Mas. Betul. Setiap founder atau CEO satu brand lah ya, pasti mengharapkan bahwa produknya itu bisa sampai ke level internasional. Iya, karena juga kalau misalnya brandnya itu bisa sampai ke internasional, pasti kan brand itu juga sudah diakui memenuhi sama standarnya luar negeri itu sendiri. Betul, baik segi kuantitas dan kualitas ya. Betul. Oke. Dan itu juga menjadi menjadi sebuah reward tersendiri bagi CEO atau foundernya nggak sih, kayak? Iya. Oh, berarti produkku sangat digemari oleh banyak kalangan. Ya, jadi kayak reward tersendiri lah ya. Satu pencapaian sendiri lah bagi satu brand jika lokal sudah ke sana, dan menjadi kebanggaan juga sebenarnya untuk orang-orang Indonesia yang pakai brand tersebut. Jadi ada meningkatkan rasa produk cinta Indonesia. Ya. Oh iya, berarti kalaupun itu go internasional itu adalah mimpi setiap founder dan business owner, maka berarti ada beberapa cara dong ya yang bisa dilakukan oleh business owner atau CEO satu brand. Iya, betul sekali. Contohnya kayak ikut-ikut event internasional, terus bikin booth, sama mungkin ikut-ikut acara aja sih yang di luar negeri mungkin ya, untuk memperkenalkan bahwa brand itu ada. Iya, mungkin juga mereka bisa ngekspor barangnya mereka di sana supaya banyak orang itu bisa lebih awareness sama barangnya mereka, lebih melihatkan konsistensinya mereka itu di kancah internasional. Mungkin juga bisa kerjasama dengan B2B, kayak misalnya corporate di sana atau brand juga yang di sana. Iya. Terus bisa juga hire BA sih.
brand ambassador yang dari luar, mungkin yang mungkin misalnya BA-nya orang dari negara tersebut yang terkenal mungkin. Oh iya, jadi barang lokal kita dipakai sama brand ambassadornya luar negeri yang populer di sana. Populer di sana, betul. Oh ya, ngomong-ngomong soal Times Square tadi yang kita bahas, itu juga nggak cuma brand ya yang sudah ada di Times Square. Iya, ada juga kayak salah satunya yang band musisi Indonesia sih, bisa lebih tepatnya yang udah ada di Times Square. Yang kayak band WG itu yang punyanya Reza Arab itu. Itu kan udah pernah tampil juga di sana. Tayang di Times Square-nya itu. Oh iya. Berarti mukanya nongol. Iya. Ya, Oke, selain itu kayaknya ada Nicky sama Rich Brian ya. Oh iya sih. Itu yang kayak orang Indonesia yang sering di sana. Nah, siapa lagi ya? Ngobrolin tadi perihal brand ambassador dan beberapa brand Indonesia kan juga udah banyak pakai brand ambassadornya luar negeri. Kayak salah satu contohnya Siwon yang pakai yang di iklan mie sedap itu kan Mas. Juga ada NCT yang iklannya buat mie Lemonilo. Itu kan juga banyak sekarang udah yang brand-brand lokal udah pakai itu buat go internasional. Jadi supaya banyak orang yang ibaratnya mengikuti dari brand ambassador ini bakalan ngerti gini loh, ini adalah produk baru, produknya Indonesia yang mulai go internasional. Oke. Dan beberapa brand tersebut itu kayak yang kemarin Indomie. Kan Indomie kan sudah jelas kan yang go internasional. Dan beberapa brand ini tuh kayak mereka itu juga ngasih apresiasi gitu kepada atlet-atlet Indonesia juga dalam beberapa event kayak kemarin waktu Olimpiade ada beberapa yang mendapatkan medali itu kan juga mereka kasih membuat si atlet itu menjadi kayak salah satu brand ambassador iklannya mereka, kayak iklannya Indomie, MS Glow. Itu kan mereka juga udah kayak ngasih apresiasi tersendiri buat atlet-atlet Indonesia. Iya, selain karena apresiasi mungkin karena engagementnya lagi besar juga ya. Iya, mungkin juga buat lebih narik perhatiannya karena semua mata lagi nuju ke beberapa atlet itu. Betul. Oke, balik lagi ke produk lokal. Sekarang memang banyak produk lokal yang dikemas dengan apik dari segi visual, bisa dilirik lah sama konsumen. Iya. Terus sama dari segi kualitas produk dan manfaat, terus harga, terus cara promosi yang oke dan unik juga. Contohnya kayak produk F&B nih, Indomie dan tolak angin. Itu kan udah go internasional banget. Bahkan di Kuwait dan di Nigeria ya. Iya, sempat diklaim jadi produknya mereka. Iya, padahal itu produksi di Indonesia gitu. Dan itu emang Indomie ya. Namanya aja udah Indomie gitu. Selera Indonesia. Oh betul. Jadi buat Anda yang mengakui Indomie, itu punyanya Indonesia. Ya betul. Terus apa lagi Pin kira-kira ya? Selain dari food and beverage tadi, kan juga banyak brand lokal Indonesia yang kayak kosmetiknya yang udah go internasional kayak MS Glow, Scarlett Whitening, dan masih banyak lagi kayak baju juga yang Erigo. Itu kan udah banyak banget brand Indonesia yang udah diketahui sama internasional. Gitu ya, seenggaknya sudah terkenal lah ya di internasional tentang produk-produk itu. Oke. Terus kayaknya ada lagi Pin, kayak misalnya produk parfum juga mungkin kayak HMNS. Dia tuh jadi top 5 penjualan di platform e-commerce. Bisa bersanding dengan brand-brand luar negeri kayak YSL, Dior, Bulgari, dan Chanel. Wow. Ada juga 2 brand Indonesia, brand lokal asal Indonesia yang diundang secara official ke Paris Fashion Week tahun 2022. Wow. Brand apa itu Mas? Dan yang pertama mengejutkan. Nomor 5 bikin mengejutkan. Wow. Oke. Yang pertama itu ada Jewel Rock. Dia tuh UMKM malah di Bali. Jualan merchandise kayak kalung sama pokoknya perhiasan gitu lah. Perhiasan gitu. Dan satu lagi ya pasti brand baju ya, clothing.
Sincera. Aku nggak tahu gimana pronounce-nya, tapi ya. Di sini. Oke, Pin. Dari tadi kita sudah membahas nih tentang gimana produk-produk Indonesia yang bahkan ada tadi yang UMKM ya dari Bali, Jewel Rock itu bisa tembus internasional bahkan sampai Paris Fashion Week. Iya. 2022 lagi. Masih angkat-angkat banget. Tentunya pasti ada apa ya? Ada pattern yang bisa diikutin lah seenggaknya atau kayak tips dan trik lah untuk para brand owner atau CEO satu brand untuk bisa mengikuti lah seenggaknya jejak-jejak mereka gitu. Jadi supaya mereka bisa juga seperti brand-brand yang udah go internasional go itu. Internasional lah minimal karena kan ini mimpi semua brand owner gitu. Kira-kira apa aja nih Pin? Kalau misalnya dari aku ada beberapa tips nih buat UMKM lokal yang kepengen go internasional. Yang pertama mungkin kita bisa nargetin ke pasarnya kita sendiri. Jadi kalau kita tahu nggak mungkin semua orang itu bisa jadi target pasarnya kita. Jadi kita harus nyari target pasar yang sesuai dengan brand yang kita yang kita buat. Jadi supaya marketnya itu lebih terarah gitu loh daripada kita bikin target pasar yang sangat luas yang hasilnya malah produk kita kurang dikenali. Terus yang kedua kayaknya punya USP ya. Kayak unique selling point-nya. Selling point di mereka tuh yang unik apa? Misalnya satu brand misalnya F&B. Tapi punya menu menu yang aneh banget karena selling point-nya mungkin keanehan tersebut. Maksudnya inovatif gitu, kreatif gitu. Kreatif kayak campurin mie goreng sama boba gitu kan. Wah. Contohnya misalnya unique selling point-nya adalah di makanan pedas gitu karena target marketnya adalah orang-orang penyuka pedas atau sambal atau suka yang gurih-gurih gitu. Pasti kan udah pasti menunya udah ada sambalnya, terus pasti menambahkan ekstra pedasnya. Betul. Itu. Ada level-levelan mungkin. Iya. Level 1 ngelawan apa, level 5 ngelawan bos gitu. Bos game. Salah satu tips buat produk lokal itu buat jaga kualitasnya mereka. Dimana kualitas itu kan sangat penting banget, terutama buat konsumennya sendiri, buat punya rasa percaya ke produk itu sendiri. Dimana kadang-kadang kan ada produk yang awalnya itu belum terkenal, setelah terkenal kualitasnya yang bagus, saat terkenal mereka ngurangi kualitasnya itu. Nah, hal tersebut kan bisa bikin kayak konsumen akhirnya kurang mau lagi menggunakan produk itu karena mereka menurunkan kualitas. Atau bahkan berpindah ke brand lain mungkin. Iya. Gara-gara kecewa kan karena mungkin kayaknya setiap orang kalau udah kecewa pasti meninggalkan sih. Iya. Jadi ingat kata-kata ini tukang fotokopi. Yang apa tuh? Mau ditunggu apa ditinggal? Atau kata-kata orang tukang nasi goreng. Apa tuh? Mau nunggu atau ditinggal dulu. Oke, berarti selain kualitas produk mungkin ya kayak ada beberapa hal yang harus diperhatikan sih kayak nggak ragu untuk spend budget, tapi bukan berarti bakar duit yang sia-sia. Yeah. Mungkin terkesan bakar duit dengan budget yang mungkin banyak banget, tapi sebenarnya sudah dihitung dalam dalam perhitungan marketing. Mereka. Betul. Terstruktur lah budgetingnya. Lalu mungkin bisa kayak cari investor dan jalin kerjasama mungkin partnership dengan brand-brand lain atau berbagai pihak lah untuk menjaga kualitasnya juga mungkin karena kan nggak dipungkiri ya semakin besar suatu brand akan semakin sulit untuk mempertahankan kualitasnya. Iya betul banget. Apalagi sudah punya banyak cabang mungkin ya itu kan susah sekali ngontrolnya. Buat ngontrolnya. Betul. Terus strategi dan planning yang matang juga itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan suatu brand. Mau study case mungkin ya. Pertama kita coba bedah produk makanan. Oke. Apa itu? Yang paling terkenal di Indonesia. Indomie. Seleraku. Indonesia. Di negara lain Indomie ini bahkan diklaim dengan number one best noodle. Wow. Indomie nih. Indomie. Wow. Bukan Kuwait mie. Iya. Bukan Nigeria mie. Yang diakui. Bukan. Diakui. Oh, betul. Berarti egois dong. Aku. Oke, terus dia juga punya cita rasa yang khas.
kayak banyak variannya juga, kayak ya pokoknya banyak lah. Banyak lah, kalau misalnya pencinta Indomie kan pasti juga bakalan tahu gitu, kayak mie Aceh, Ya betul. soto Lamongan, Betul. yang ngangkat budaya Indonesia sendiri. Betul. Oke, terus selain punya banyak varian, dia juga punya perbedaan dari tiap daerah pemetaannya. Misalnya di Indomie di Sumatera itu tidak pakai saus cabai, Oh gitu. tapi dia pakai cabai bubuk. mau pakai cabai bubuk, jadi enggak. Kenapa itu Mas? Kenapa? Karena mungkin untuk menyesuaikannya Sama dari seleranya. tiap-tiap daerah. Kan misalnya daerah sini lebih suka yang pakai cabai bubuk gitu. Daripada pakai saus. Betul, sambal. sudah ada surveinya mungkin sebelum apa ya? Atau sudah dilempar produknya, terus kayak banyak komentar kayak enakan pakai cabai bubuk gitu mungkin ya. Jadi langsung diubah tuh. Jadi disesuaikan gitu aja kan ya. Betul. Selain itu mungkin ada salah satu produk lokal Indonesia yaitu tisu, dan ada salah satu brand Paseo itu kan juga brand lokal Indonesia yang udah terkenal di internasional, bahkan di Eropa. Oh, yang itu ya, yang dia tuh pakai 100% virgin pulp, terus nggak pakai OBA, optical brightening agent, atau bahan kimia pemutih lainnya Ya. gitu. Dimana produk Paseo ini juga relatif harganya terjangkau dibandingkan produk-produk tisu lainnya yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara Eropa. Tisu Paseo juga memiliki beberapa varian kayak tisu toilet, tisu wajah, tisu bayi, dan tisu hand sanitizing, dan beberapa produk lainnya. Dan beberapa produk itu kan juga bakalan mendukung brand Paseo itu sendiri buat dikenal orang, karena memiliki beberapa kayak keuntungan gitu loh. Ya, oke. Oke, kita sudah bahas banyak banget nih tentang brand-brand yang sudah go internasional. Kalau menurut aku kayak apa ya? Sebenarnya semua brand itu punya kesempatan yang sama, tergantung bagaimana mereka memanajemennya. Memang ada perbedaan dari segi budgeting gitu-gitu. Nggak equal lah untuk kita sandingkan atau kita bandingkan dengan brand-brand besar. UMKM brand besar itu nggak bisa. Tapi sebenarnya semua brand tuh punya kesempatan yang sama. Gimana cara menuju kesananya aja yang berbeda. Tapi kalau misalnya ada kemauan dan terus berinovasi dan menjaga kualitas, harusnya bisa juga bahkan menyaingi brand-brand yang sudah go internasional terlebih dahulu. Betul. Oke. Oke, Elevate Squad. Terima kasih Ipin sudah meluangkan waktunya. Makasih juga Mas Rangga. Sekian podcast kali ini bersama kami berdua. See you on the next podcast. Bye-bye. Oke, Elevate Squad. Sebagai brand owner, siapa sih yang nggak mau produknya atau brandnya itu going internasional? Selain melakukan beberapa hal yang tadi sudah kita mention, pastinya juga brand owner atau business owner juga harus meningkatkan kualitas produk pun dengan layanannya. Melihat peluang untuk going internasional yang lebih besar, buat kalian nih yang sedang mengelola suatu brand atau business owner, kalian tetap perlu memaksimalkan strategi promosi loh. Kalian bisa cek beberapa strategi yang udah kita bahas di podcast sebelumnya. Jadi sekarang sudah siap untuk bersaing secara global? Komen yuk di bawah. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you! Juga punya perbedaan gitu. Gak tahan, sorry. Iya, aku juga dia tahan. Dan ketawa dari tadi, sorry. Mau pakai cabai bubuk jadi enggak. Kenapa itu Mas? Kenapa? Ya Kenapa nggak kok bisa tahu, kok tanya saya.